Halo, kembali lagi dengan credibility premium. Coba kita akan lihat contoh yang berikut ini. Misalkan Anda diberikan bahwa min dari XI itu adalah 2 dan variansi dari XI itu sama dengan 3 untuk I 1 sampai 20. Kemudian kovariansi dari XI dan XJ itu adalah 1,5 untuk semua I tidak sama dengan J. Anda diminta untuk menghitung credibility premiumnya. Credibility premium itu berarti adalah kombinasi linear dari X1 sampai X20 dalam hal ini karena kita punya N-nya 20. Dan tujuan kita berarti adalah untuk mencari alfa 0, estimasi untuk alfa 0 sampai alfa 20. Kemudian nanti credibility premium itu adalah kombinasi linear dari semua itu. Jadi kita coba mencari berapa sih estimasi untuk alfa 0 sampai alfa 20, baru kemudian nanti kita bisa gunakan untuk menghitung credibility premium, yaitu estimasi kita terhadap loss di tahun yang akan datang. Nah, tentu saja kita gunakan karena ini adalah Bowman Credibility Premium, maka nanti kita bisa gunakan dua persamaan besar tadi, walaupun sebenarnya bukan dua, karena I-nya dari 1 sampai N, jadi I-nya dari 1 sampai ada 20, sehingga ada 21 persamaan yang di normal equation tadi. Jadi kita mulai dari unbiased equation-nya sama dengan apa, kita punya persamaan seperti apa, kemudian normal equations-nya kita punya persamaan seperti apa. Oke, coba kita lihat. Di unbiased equation dulu, coba kita lihat. Unbiased equation itu adalah ini. Jadi nanti saya punya persamaannya adalah ini. Ini saya mau bawa ke bawah. Tuliskan saja di sini. Kemudian normal equation-nya saya punya yang di sini. Saya duplicate, saya bawa ke sana. Oke, saya punya dua persamaan besar ini. Karena untuk setiap I-nya 1/20, berarti saya punya 21 persamaan. Oke, kita punya N-nya 20, sehingga nanti saya untuk unbiased equation ini, saya punya min dari X21 itu sama dengan alfa 0 ditambah dengan jumlahan alfa J, ekspektasi dari XJ, J-nya dari 1 sampai 20. Oke. Oke, karena dia sama semua, maka saya nanti bisa tuliskan ini kan min-nya adalah 2. Jadi saya punya min yang di depan ini 2, kemudian sama dengan alfa 0, ya. Atau ini sebenarnya head ya. Jadi saya ini menjadi estimator. Kemudian saya punya jumlahan J dari 1 sampai 20 alfa J, min dari XJ itu juga 2. Oke, sehingga kalau saya bagi 2 semua, saya nanti punya persamaan jumlahan alfa J, J-nya dari 1 sampai 20, itu adalah 1 dikurangi alfa 0 dibagi 2. Oke, kemudian dari persamaan yang kedua, nanti saya coba bisa lihat kita punya ini kovariansi dari, oke saya tuliskan saja di sini, kov dari X21 dan XI ini untuk setiap I itu sama dengan jumlahan alfa J kovariansi dari XJ dan XI. J-nya berjalan dari 1 sampai 20. Oke.
Nah, karena kovariansi dari XI dan XJ ketika XI-nya tidak sama dengan XJ itu adalah 1,5, maka saya bisa tuliskan di sini 1,5 sama dengan. Oke, untuk setiap I saya punya persamaan seperti ini. Kovariansi XJ dan XI. Ini kan J-nya berjalan dari 1 2 sampai 20. Dari J sama dengan 1 sampai 20, ketika saya ambil I-nya itu 1, I-nya 1, 2 sampai 20, pasti ada satu J yang dia sama dengan I. Ini coba saya keluarkan sehingga nanti saya punya alfa I, begitu ya. Kemudian kovariansi dari XI dan XI, kemudian ditambah dengan jumlahan jumlahan alfa J, kovariansi dari XJ dan XI, di mana J-nya dari 1 sampai 20, tapi J-nya tidak sama dengan I. Jadi saya bedakan. Kenapa tujuannya? Karena kita tahu bahwa kovariansi XI dan XI itu kan variansi dari XI. Dan kita punya variansi dan kovariansi nilainya berbeda. Sehingga kita harus bedakan. Nah, yang ini kan variansi dari XI. Sehingga nanti saya punya alfa I variansi dari XI ditambah dengan jumlahan alfa J variasi dari XJ XI, J-nya dari 1 sampai 20, J-nya tidak sama dengan I. Nah, oke, kalau saya masukkan ke dalam apa yang saya punya di dalam model kita, jadi saya punya 1,5 itu sama dengan alfa I hat variansi dari XI itu 3. Oke, ditambah dengan jumlahan alfa J hat kovariansinya 1,5. J-nya dari 1 sampai 20, J-nya tidak sama dengan I. Oke, saya punya persamaan ini. Dan kemudian kalau saya bagi 1,5 semua, saya punya 1 sama dengan 2 alfa I, ya, ditambah dengan jumlahan alfa J, J-nya dari 1 sampai 20, J-nya tidak sama dengan I. Oke, nah saya punya alfa I-nya 2. Ini saya punya alfa I-nya 2. Ini saya pecah jadi alfa I ditambah dengan alfa I. Ini ya. Dan karena yang di sini, di kedua ini kan untuk semua J sama dengan 1 dan J-nya tidak sama dengan I. Yang satu ini saya masukkan ke sana. Sehingga kalau dia itu jumlahan untuk semua J, J-nya tidak sama dengan I, ketika saya tambahkan dengan I, maka nanti saya tinggal punya jumlahan alfa J, J-nya sama dengan 1 sampai 20 tanpa ada restriction ini, tanpa ada pengecualian itu. Sehingga kalau begitu, yang di sini, yang di depan alfa I-nya saya masih punya 1. Sehingga nanti saya punya 1 sama dengan alfa I ditambah dengan jumlahan alfa J, J-nya dari 1 sampai 20. Oke. Nah, sekarang kita tadi punya jumlahan dari alfa J tadi apa? Jumlahan dari alfa J tadi itu kan ini. Oke, itu saya substitusikan di sini sehingga nanti saya punya dia adalah alfa I ditambah 1 dikurangi alfa 0 dibagi 2. Oke. Sehingga nanti saya punya alfa I itu sama dengan alfa I sama dengan alfa 0 dibagi 2. Ini untuk setiap I. Jadi saya punya alfa 1 itu sama dengan alfa 0 bagi 2.
head ya estimasinya. Alpha 2 itu sama dengan alpha 0 bagi 2. Nah, ini coba saya jumlahkan. Kalau ini saya jumlahkan alpha i-nya dari 1 sampai 20. Saya akan punya jumlahan i sampai 1 sampai 20 dari alpha 0 per 2. Karena ya di dalam ini tidak memuat i, maka ini kan jadi sama semua, sehingga saya nanti punya 20 alpha 0 head per 2, atau saya punya 10 alpha 0 head. Oke, saya punya persamaan ini. Jadi saya punya persamaan jumlahan alpha i-nya dari 1 sampai 20 itu sama dengan 10 alpha 0 head. Sementara pertama tadi kita punya jumlahan dari alpha c-nya 1 sampai 20 itu adalah 1 dikurangi ini, alpha 0 per 2. Kalau begitu, ini sama dengan, saya bawa saja ke tengah. Oke, saya bawa ke tengah. Nah, ini sama saja dengan 1 dikurangi 1 dikurangi apa tadi? Alpha head per 2 sama dengan 10 alpha 0 head, sehingga nanti saya bisa operasikan. Jadi saya punya 1 sama dengan 10 alpha 0 head ditambah per 2, yang kita tahu bahwa ini adalah 21 per 2 alpha. Kalau begitu saya punya alpha itu adalah 2 per 21. Oke, jadi saya bisa dapatkan alpha 0 head-nya. Sekarang tinggal alpha i-nya. Tadi saya punya alpha i itu adalah ini. Ini, sehingga nanti saya bisa selesaikan alpha i untuk setiap i itu alpha i head itu sama dengan alpha 0 head per 2, jadi adalah 2 per 21 dikali setengah, itu 1/21. Oke, jadi ini alpha i. Kalau alpha i untuk setiap i-nya dari 1 sampai 20, sehingga nanti credibility premiumnya atau Pullman credibility premium, atau kita kadang singkat menjadi BP, jadi credibility premiumnya adalah alpha 0 head ditambah dengan jumlahan alpha i xi, i-nya dari 1 sampai 20, yang alpha 0-nya adalah 2 per 21, kemudian ditambah dengan jumlahan i-nya 1 sampai 20. Kebetulan alpha i-nya sama semua untuk i 1 sampai 20, sehingga saya punya 1/21 xi. Oke, sama dengan sorry ini kenapa ini. Oke, saya rapikan, saya punya 2 per 21. Jumlahan itu saya punya 21 di sini, jumlahan xi, i-nya dari 1 sampai 20. Kalau ini saya bagi 20, maka saya kalikan dengan 20 di sana. Saya rapikan, saya punya 2 per 21 ditambah dengan 2 .
20/21 dikali X bar. Oke, jadi kita punya ini credibility premiumnya, dan nanti kalau Anda perhatikan ini seperti kemarin begitu ya. Kalau Anda perhatikan tadi kan kita punya mu-nya itu kan 2 gitu, sehingga nanti kalau saya tel ya, saya breakdown lagi, saya punya ini adalah 1/21 dikali 2 ditambah dengan 20 dibagi 21 kali X bar. Nah, 2-nya ini adalah mu. Sehingga saya bisa tuliskan ini adalah 1/21 mu ditambah dengan 20/21 X bar. Jadi mirip dengan yang apa namanya, masih dalam koridor yang kita bahas kemarin. Nah, tugas contoh selanjutnya ini yang lebih jadi ini contoh yang ini itu bagus bagi Anda untuk memahami bagaimana kemudian kita bisa menghitung credibility premium kalau saya diberikan contoh kasus dengan mean tertentu dan kovariansi tertentu. Nah, tentu saja kemudian kalau model yang sama dengan ini kita generalisasi, kita nanti bisa dapatkan rumusannya. Nah, generalisasinya adalah ini. Jadi kalau Anda diberikan mu xg-nya itu ekspektasi dari xg-nya atau mean dari xg-nya adalah mu, dan variansi dari xg-nya adalah sigma kuadrat untuk j-nya 1 sampai n, kemudian kovariansinya itu adalah rho dikali sigma kuadrat. Ini kan biasa ya, karena rho itu adalah kovariansi dibagi dengan masing-masing standar deviasinya, dan kalau standar deviasinya sama semua berarti saya punya sigma kuadrat, sehingga saya nanti punya kovariansinya bisa dituliskan seperti ini untuk semua I tidak sama dengan J, dan rho-nya ini adalah korelasi, koefisien korelasi. Nanti Anda coba cari sampai seperti yang kita lakukan tadi untuk mendapatkan credibility premiumnya. Yang ini adalah contohnya, saya hanya berhenti di mendapatkan unbiased equation-nya, tapi sebenarnya Anda bisa lanjutkan sampai credibility premium. Oke, coba dikerjakan, kemudian nanti saya coba untuk jelaskan di video berikutnya. Oke, terima kasih.